Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Mas Bobi. Ya. Jadi rekaman untuk Ya'juj Ma'juj apakah berhadapan dengan Panji Hitam atau Panji Hitam yang membantu Isa Al-Masih? Wallahu alam. Sampai sekarang ini kayaknya belum dikabarkan. Dari sisi hadis juga yang menyelesaikan adalah Isa Al-Masih dengan doanya. Untuk Ya'juj Ma'juj. Untuk Ya'juj Ma'juj. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk pasukan Panji Hitam itu membantu Al-Mahdi di dalam berperang melawan anak buah Dajjal. Insya Allah itu jelas sekali itu. Ini kalau pasukan Panji Hitam ini kan disebutnya pasukan Al-Khurasan, dari matahari, tanah dari matahari terbit. Tanah dari matahari terbitnya. Sebetulnya ini jumlahnya banyak ataukah memang sedikit? Ada yang bilang 12, ada yang bilang juga lebih dari 12, ada yang bilang dari Irak, ada yang bilang dari Iran, dari Pakistan, berupa jet tempur. Sekarang itu akan datang menggunakan jet tempur, tapi saya baca ada yang pro, ada yang tidak, ada yang masuk ke dalam hadis bahwa ketika zaman itu sudah mulai tiba dan ada orang yang menceritakan mimpi bertemu denganku, salah satu hadisnya, maka mimpi itu bisa dikatakan benar. Saya juga nggak tahu itu hadisnya seperti apa. Dari versi Pak Ustadz, jumlahnya itu banyak apa sedikit sebetulnya Pak Ustadz? Kalau saya mikirnya begini, ini mikir saya ya. Pasukan Panji Hitam inilah yang membantu kemenangan Islam, jelas sekali itu. Yang membantu kemenangan Islam, betul. Cuma kemenangan Islam di titik mana, saya memang selalu mencoba berpikir ya, pasukan ini dari teman-teman dakwah yang satu bilang dari Afghanistan. Panji Hitam itu dari Afghanistan, yang dia sudah terbiasa bertempur di pegunungan, di tanah kering, di ini, terlatih lah istilahnya. Tidak apa-apa, namanya juga menafsirkan ya. Kemudian ada yang dari Iran umpamanya, ya boleh, nggak ada masalah, semuanya kan masih berasumsi, ini kan asumsi. Betul. Kemudian ada yang dari Pakistan yang katanya siapa itu yang sering mimpi itu siapa? Karim Al-Qasim ya, iya boleh berasumsi itu boleh, berasumsi itu boleh. Kemudian kalau diceritakan dalam hadis itu dari Khurasan, dari tanah di mana matahari itu terbit, berarti ada banyak nih, umpamanya Pakistan bisa, karena antara Pakistan, Arab itu, timur itu di Pakistan. Ya, betul. Dari India bisa aja, nahi kan gitu ya, bisa aja, dia nggak tahu. Karena Pakistan India kan satu wilayah juga sebenarnya. Ya, nah karena India mengejek Islam, nggak jadi. Nggak jadi itu, nggak jadi. Karena jelas sekali, apa kemarin Perdana Menterinya ya, itu nggak jadi, udah nggak jadi dari India, nggak jadi. Nah, di sini bisa aja dari Pakistan Timur, umpamanya yang mana lagi, bisa aja dari Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia. Dari ada beberapa YouTube yang saya amati itu, ada yang sudah kepingin cerita bahwa dirinya itu seseorang yang beda. Saya ngamati ya. Maksudnya pengen cerita ini, dia pengen cerita bahwa dia sebetulnya bagian dari Panji Hitam, menurut Ustadz begitu? Walau alam, tapi saya melihatnya begitu. Ada lah, itu sering di YouTube, cuma masih mencoba ditutupi, tapi saya udah tersenyum-senyum aja. Ada, karena juga beliau juga bercerita nanti kita akan menjadi pasukan dari Al-Mahdi istilahnya, berbaiat dengan Al-Mahdi. Sebenarnya ada, semuanya berasumsi boleh-boleh saja. Boleh ya. Boleh. Jadi boleh itu apapun, umpamanya pasukan Panji Hitam naik kereta kencana, ya silahkan, gak apa-apa kan gitu ya. Naik kereta kencananya Nyai Roro Kidul lah, itu malah nggak mungkin sekali ya. Jadi kalau saya berpikir itu begini, memang harus ada hal-hal tertentu yang kita harus berpikir. Contoh, pada saat Al-Mahdi berperang dengan anak buah Dajjal, di situ diceritakan banyak yang meninggal dari sisi saudara kita Muslim pada waktu berperang dengan anak buah Dajjal dari pasukan Al-Mahdi. Yang pasukan Dajjalnya 70.000 itu Pak Ustadz? Ya, nah 70.000 itu kan belum tentu itu dia dari Israel semua. Bisa aja pasukan Dajjal itu nanti di Indonesia, ya harus paham itu. Bisa jadi Pak Ustadz? Bisa jadi.
Karena juga ada pasukan Dajjal, jadi kurasan juga ada. Makanya kita harus memahami bahwa bukan memahami, kita harus berpikir bahwa bisa aja semuanya itu terjadi beneran. Bisa aja pasukan Dajjal itu ada di Pakistan, walau-walau tapi ya. Iya. Karena kan kelompok Islam itu yang besar itu ya pasti ya ada pasukan Dajjalnya. Menyelusup. Ya, menyelusup bisa lah istilahnya. Pada saat kenapa pasukannya Al-Mahdi itu banyak yang meninggal, nah itu memang harus kita pikirkan. Karena bisa aja di titik-titik itu banyak saudara-saudara kita itu hanya nekat ingin jadi pasukannya Al-Mahdi. Nekat, nafsu. Padahal sebetulnya mereka-mereka itu bukannya terpilih. Walau alam ya, saya nggak mau cerita terpilih. Kan nekat kan bisa. Dari kan banyak nih. Sekarang mau nekat mau jadi pasukannya Al-Mahdi itu kan nekat. Iya. Sekarang yang tidak nekat gimana? Momen tidak nekat itu berpikir. Sekarang gini, anak buah Dajjal itu sudah banyak di tubuh para manusia. Ya. Iya. Ada yang aku Dajjal, aku ini banyak. Saya juga sering mengalami yang seperti itu. Nah, ini yang mau berpikir adalah saudara-saudara kita yang lain, bisa enggak dia menyelesaikan anak buah Dajjal yang nyurupin di tubuh manusia itu? Itu dulu aja. Cara belajarnya itu begitu. Oke. Kalau dia itu dengan anak buah Dajjal itu bisa menyelesaikan, mudah-mudahan besok kalau bertempur dengan pasukan Al-Mahdi itu ya dia ikut lulus gitu loh, maksudnya itu. Kan begitu harus mikirnya. Mas Bobi itu mau ujian 2 tambah 2. Kalau belum pernah tahu 2 tambah 2 itu kan ya nggak ngerti isinya berapa. Bisa aja 2 tambah 2 apel, kan nggak ngerti, karena nggak ngerti. Maksudnya kalau memang nggak pernah terlatih, ada Dajjal di tubuh manusia, Muslim khususnya, mungkin khususnya ya, karena saya sering menghadapi seperti itu. Itu bisa nggak menyelesaikan? Itu nomor 1 harus difikirkan itu dulu gitu loh. Betul. Nah, pasukan anak buah Dajjal yang di situ bisa nggak dia itu menyelesaikan? Dia dulu satu dulu, atau kelompok boleh silahkan. Bisa nggak menyelesaikan? Menyelesaikan anak buah Dajjal itu bukan dimaki. Kalau dimaki sama dengan Dajjalnya. Kalau dimaki itu apa namanya? Dimaki itu di mana ya? Di kata-katain ya itu sama dengan Dajjalnya. Nah, menyelesaikan itulah yang harus kita selesaikan dengan apa yang ada dalam Quran. Itu yang harus diketahui. Sehingga saudara-saudara kita yang besok ingin membantu Al-Mahdi itu faham bagaimana karakternya pasukan Dajjal. Dan pasukan Dajjal yang asli sendiri, jangan lupa, Dajjal itu dia akan memusuhi kaum Muslim. Dia akan memusuhi nih ceritanya. Nah, kalau ini memusuhi, berarti dia sudah persiapkan ilmu musyrik, ilmu syirik, macam-macam ilmu yang dia sudah dipelajari. Mau terbang kek, mau menghilang kek, mau kebal, mau pukulannya ini bisa menghancurkan tembok, itu mereka. Jangan dianggap itu pasukan Dajjal itu kayak anak kecil baru belajar. Kayak mau bentrokan warga. Kayak bentrokan warga. Iya. Lah kan begitu. Iya. Bukan. Bukan kesaktian yang tidak main-main. Tidak main-main sebenarnya. Ya harus dipikirkan. Kenapa? Sekarang itu orang kesurupan banyak. Ada jin yang mengaku aku Dajjal, dan itu banyak sekali. Nah, selesaikan yang itu. Baru nanti dia punya lisensi, sudah pernah menyelesaikan anak buahnya Dajjal. Ya kan lisensi nggak cuma menyelam aja, lisensi nggak cuma terbang aja, lisensi menyelam, tenggelam. Lah itu kan gimana? Apa gunanya ini? Kalau memang takdirnya beda kan begitu. Nah sama, kalau mau menghadapi pasukan Dajjal harus belajar dulu. Kalau mau memanah sesuatu harus belajar memanah. Memanah yang diem sama memanah bergerak itu kan beda. Tetap harus belajar. Nah, sama seperti pasukan Dajjal itu dia jago.
Jangan dianggap remeh. Pedang yang kita bawa itu pedang kuode gini, tapi sekali ini malah jatuh. Nah, itu kan nggak bisa. Keberatan pedang. Ya, itu mau naik kuda atau mau jalan kaki, itu kan harus diperhitungkan. Jadi, kalau naik kuda, kita udah lagi ke sana, pasukannya mah ke sini. Gimana ini tangan kanan kan gitu ya? Jadi itu harus diperhitungkan. Betul-betul. Ini kenapa saya harus mengajak berpikir itu? Karena banyak sekali saudara-saudara kita itu mau berbaiat kepada Al-Mahdi sebenarnya, ya kan? Nah, di sini ada cerita. Nanti banyak saudara-saudara kita yang di situ ada di belakangnya Al-Mahdi itu banyak yang meninggal. Karena apa? Emang nggak siap sudah. Betul-betul tidak siap dan tidak tahu. Bisa aja hanya ingin berperang, pengen nanti kelihatan matinya syahid mamanya. Tapi kan keinginan mereka. Padahal berperang menegakkan agama Allah itu malah kalau bisa jangan mati itu gimana? Nah, jangan mati itulah belajar dulu. Banget ya. Lah iyalah mau belajar. Lah ya harus belajar dulu. Mau berantem di UFC. Dia hanya keluntung dari lokalan langsung iya bubar. Iya. Oh, di situ tuh jago-jago yang dia itu sudah latihan. Ini hanya cuma latihan biasa. Ya selesai di situ. Ada yang akademis, ada yang jalanan dua-duanya udah dapet ya. Nah, jadi gini Pak Ustadz, saya simpulkan bahwa yang ingin menjadi pasukan untuk membantu Imam Mahdi itu berarti menurut Pak Ustadz ini tidak cukup hanya dengan belajar memanah, belajar bela diri atau belajar pedang biasa. Berarti apa yang harus, seperti apa lagi harus ditambahkan misalkan begitu? Saya itu hanya berpikir begini. Ini pikiran saya ya. Iya. Mohon maaf kalau salah ya. Iya. Kalau umpamanya pasukan Al-Mahdi itu dari Afghanistan, umpamanya Panji Hitam itu dari Afghanistan, atau dari Pakistan, atau dari Brunei lah, kan tenang-tenang untuk Brunei harus kita sebut lah, atau Malaysia ya, Malaysia yang pingin menegakkan agama Islam, umpamanya dia memang ada di Malaysia umpamanya ya, atau di Indonesia kali ya. Kalau saya berpikir tuh begini Mas, kalau dia mau berjuang bersama Al-Mahdi, padahal di situ itu diceritakan nanti yang membantu Al-Mahdi itu adalah pasukan Panji Hitam. Berarti pasukan Panji Hitam itu pada saat peperangan Al-Mahdi, terus kawan-kawan kita banyak meninggal, itu nanti tiba-tiba pasukan Panji Hitam itu datang di titik itu. Nah, di titik itu kan ada takdir yang memang banyak saudara kita meninggal dulu, baru pasukan Panji Hitam datang membantu.